Warkah wasiat Raja Haji Fisabilillah pada semua bangsa Melayu. Segala puji bagi Allah dan selawat salam ke atas Nabi serta keluarganya sekalian, ke hadrat umat Melayu di seluruh dunia wa ba'du. Maka inilah warkah daripada Raja Haji yang fakir lagi hina di hadapan Allah Ta'ala, demi malaikat yang menjadi saksi, demi pena yang melarikkan wacana, dan demi lembaran yang menjadi wahana. Adapun kita adalah orang-orang Melayu yang beriman pada Allah Ta'ala juga meyakini bahawa peristiwa itu hanyalah asbab yang telah menyatukan orang-orang Melayu dari Teluk Ketapang, Selangor, Rembau dan dari Batang Tiga untuk menghambat Belanda keluar dari Punggur, Duyung, Pernu, Semabuk, Ujung Pasir, Bunga Raya, Bandar Hilir, Bukit Cina, Tanjung Keling dan Tenggera sebelum kita berkubu di Teluk Ketapang. Orang Serani, Cina dan India turut bergabung dengan kita dalam peperangan ini. Kini Gubernur Belanda menjadi seperti tikus dikejar naga, berkubu di kota Melaka, ke hilir kena kutuk Sultan, ke mudik kena kutuk Raja. Yakni dengan kata lain, peperangan ini adalah untuk mengembalikan tanah, udara, air dan laut yang telah dirampas oleh penjajah kepada orang-orang Melayu yang sudah beratus tahun membina kehidupan, membina kota dan pelabuhan di tanah air ini. Jikalau terdapat satu pun kampung, daerah, kota dan pelabuhan yang terbakar dan ditawan oleh penjajah, maka seluruh orang Melayu di seluruh kampung, daerah, kota dan pelabuhan wajiblah bangun menentang dan menghalau mereka. Sesungguhnya orang-orang Melayu itu bersaudara dan kita tidak akan kalah dalam mana-mana peperangan pun jika kita bersatu padu di jalan Allah. Maka pada hari ini tanggal 19 Rejab 1198 Hijrah bersamaan dengan 17 Jun 1784 di Tanjung Palas Teluk Ketapang, inilah warkah yang tertulis. Warkah ini kutulis di atas sejadah menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk setelah selesai solat dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalilul Khairat di sebelah kiriku, badik pusaka di pinggangku. Andai aku mati di medan perang ini, akan berlanjutan fitnah demi fitnah yang tidak habis-habis menghujani orang-orang Melayu di sepanjang sejarah akan datang. Manusia Melayu, munafik, pengkhianat, pendengki dan petualang akan sentiasa muncul di kalangan kalian sebagai semut hitam yang melata di atas batu hitam pada waktu malam tanpa bulan dan bintang. Maka maha adillah Allah Ta'ala. Sebagaimana terdapat golongan yang munafik dan bertualang bangsa, akan ada golongan di kalangan umat Melayu sesudah kami ini yang akan menyambung perjuangan kami. Mereka menyambut panji perjuangan kami dengan penuh harga diri. Dalam hati mereka lah aku hidup, dan menjadi cita-cita mereka pula mati kerana berjuang. Semangat mereka menyerupai kami, walaupun bilangan mereka tidaklah seramai golongan munafik dan petualang. Mereka berani mati sehinggalah si petualang bangkit daripada sujud tatkala imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancapkan pisau di belakang antara mereka. Maka sesekali tidak mengundang gundah, kerana apabila sudah datang janji Allah, maka syahidlah dia. Jika yang ditikam itu masih terus hidup, maka dia akan jadi saksi kepetualangan si munafik tersebut, lalu mudahlah dicam dan diberkas seketika itu juga. Maha besar Allah yang awal dan yang akhir. Tunggunya akan tibalah pada hari dan zaman itu orang-orang Melayu semuanya akan bersatu dan sanggup mati di jalan Allah. Mereka bersedia berperang dengan musuh daripada belahan dunia mana sekalipun. Ya Allah, menitis pula air mataku. Ketahuilah bahawa aku tidak pernah menitiskan air mata sebagai seorang lelaki Melayu berhati kecut. Tetapi air mataku ini mengalir apabila memikirkan anak cucu cicit yang terkemudian hari. Aku bentangkan ke hadratmu seluruh pengharapanmu dengan segala fakir dan hina diriku. Engkau jadikanlah warkahku ini terhijab daripada pandangan mata setiap munafik dan musuh-musuhku, serta engkau peliharakanlah warkahku ini hingga sampai ke hujung zaman agar dapat dibaca dan ditilik oleh anak cucu cicit kami pada kemudian hari. Ya Allah, tidak sampai hati mahu kupinta celaka untuk segolongan Melayu yang bersubahat dengan penjajah itu. Ya Allah, jadikanlah anak cucu cicit kami di kemudian hari berjuang dan berperang dengan lebih berani dan gagah di jalan-Mu. Ya Allah, tempat aku juga di sisi kekasih-Mu Rasulullah yang aku rindui dan cintai
segenap hatiku sekiranya aku gugur di jalan-Mu ya Allah. Sungguh Engkau Maha mengabulkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! When the British go, if I British, I go. Saya nak independen, nak senang. Hati dibeli. Saya tidak beli hati, tapi banyak orang saya tahu orang beli orang. Dia nak minta merdeka. Kita pula tak minta merdeka. Kita minta lepas, kita nak jadi independen, tapi apa? Apa kita nak
nak independen. Mana kita punya kapal perang, mana kita punya askar, mana kita punya itu plane yang boleh menghentam kalau musuh datang. Mundur British. Ini lagi, kalau saya British, saya kata, I go. Soon I'm off, somebody else coming. Don't forget and mark my word. That I can tell you. You want the British go? If I British, I go. Then what will happen? Next, somebody will coming and you talk about the Japanese. I've been 3.5 years under them. I know. And this is for the future. Who have 99% worse. That I can tell you and promise you. Thank you. Terima kasih banyak. Saya harap hidup lagi. Warkah Raja Haji Fisabilillah adalah sebuah pesan untuk di kehidupan setelahnya yang akan datang. Raja Haji Fisabilillah telah meramalkan bahwa akan ada pengkhianat yang akan tertunduk malu karena kebodohannya, dan karena kebodohannya itu, mereka akan mendapat kesengsaraan yang hidupnya selalu dihantui keresahan. Mereka akan selalu melakukan pengkhianatan, dikarenakan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan para penjajah. Namun mereka akan merasa bangga, dan menyombongkan diri, serta akan merasa dirinya sangat berpengaruh dan berjasa, sehingga mengaku dirinya sang paling hebat, kuat, dan sang paling segalanya. Pesan Raja Haji Fisabilillah telah dituntaskan oleh masyarakat Melayu yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lah yang melawan para penjajah, mau itu Belanda ataupun Inggris, dan dengan sekuat tenaga bangsa Indonesia terus melawannya, yang nyawa jadi taruhannya. Karena adanya perlawanan yang datang terus-menerus dari setiap wilayah, yang salah satunya adalah Perang 10 November di Surabaya, yang pada akhirnya pihak penjajah pun tak berani lagi datang untuk mengganggu. Dan perlawanan tersebut, kami peringati sebagai Hari Pahlawan, Hari Perjuangan Bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaannya. Berbeda dengan masyarakat serta para raja-raja Melayu yang ada di tanah Semenanjung Ujung Medini. Masyarakat serta para raja-raja Melayu Semenanjung Ujung Medini tidak ingin bersatu melawan penjajah, karena mereka tidak berkeinginan untuk merdeka. Mereka takut mati sebelum berperang, dan akhirnya para penjajah yang datang pun disambutnya dengan riang gembira bak pahlawan mereka. Semua ulama telah berpadu melantik orang ini, namanya Raja Haji, untuk menjadi komando besar seluruh alam Melayu menentang Belanda. Kita lihat, dia telah terkorban, syahid di Teluk Ketapang. Sebelum dia syahid, dia menulis surat ini. Kita kenang apakah yang ditulis oleh dia. Dia kata, pada hari ini tanggal 19 Rejab 1998 Hijrah, warkah ini kutulis di atas sejadah, menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk, setelah selesai doa dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu untuk menentang Belanda. Apabila Inggris datang ke sini, berwajah Melayu, berhati Inggris. Sejarah telah berulang. Ketika Portugis, berwajah Melayu, berhati Portugis. Itulah sejarah bangsa ini, bangsa yang paling mudah dimanipulasikan oleh penjajah. Apa kata seterusnya oleh Raja Haji? Dia kata, biar mereka masuk menyelinap ke dalam kubu kami dan mengepung aku, maksudnya munafik yang sedang menjadi tali baru British atau Belanda, datang mengepung panglima sendiri. Nah, wahai si munafik, aku sekali tidak pernah takut pada kalian. Marilah kita berdepan sebagai lelaki Melayu yang sejati. Engkau kendonglah panji perjuanganmu, aku kendong panji perjuanganku. Nyawa kita di tangan Allah. Matiku di medan perang ini tandanya sentiasalah aku hidup di sisi Allah. Matimu di medan perang tandanya celakalah kamu di akhirat nanti. Raja Haji sempat menulis di atas sejadah, menulis warkah ini. Dia kata di akhirnya, sekiranya perjuangan aku ini benar, wahai ilahi, kekalkan tulisan aku ini, butakanlah mata Belanda daripada melihat tulisan aku ini, supaya tulisan aku ini sampai kepada seluruh orang Melayu yang datang kemudian. Barangkali perjuangannya benar, sampai pada kita saya salin, menunjukkan perjuangannya lah dikhianati oleh bangsanya sendiri. Jepun kalah dan Belanda tidak mengiktiraf kemerdekaan Indonesia, tetapi orang dia Indonesia terus berjuang sehingga Belanda telah kalah. Mereka telah mengisahkan kemerdekaan penuh Indonesia. Mereka menentukan Pancasila. Sama juga dengan perjuangan di Malaya. Dr. Burhanuddin Hilmi telah mengisahkan kemerdekaan negara kita pada 2 Ogos 1945 di Hotel Majestic depan kereta api. Dan
orang Melayu menentang kemerdekaan. Siapa kata orang Melayu nak merdeka? Orang Melayu menentang kemerdekaan yang telah disahkan oleh Dr. Mahathir Hilmi. Mereka menentang. Mereka panggil British datang balik. Wahai master, kami telah ada orang yang merdeka. British datang kembali. Orang Melayu jemput British datang kembali. Dan kata British, bukan orang ini yang saya beri kemerdekaan pada kamu. Kamu saya akan beri kemerdekaan. Sebab orang itulah saya komunis. Sampai hari ini Dr. Mahathir Hilmi dalam sejarah kita disebut sebagai komunis. Inilah pejuang yang sebenarnya, tuan-tuan. British mengetahui sekiranya ulama yang mendapat kemerdekaan, dia akan dihalau keluar daripada bumi ini. Sebelum dia kalah, sebelum dia dihalau, dia mencari proksi. Proksinya diberikan hadiah kemerdekaan mereka yang tidak pernah berjuang. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita nak tahu siapakah pejuang negara kita, mereka yang dibenci oleh British, yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, yang dihalau British, itulah pejuang sebenarnya. Yang pakai tie macam saya, pakai coat macam saya ni, yang pakai tie macam saya, itu petualang, bukan pejuang. Dan harga kemerdekaan kita sangat besar, tuan-tuan. Akhirnya alhamdulillah kita merdeka. 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 Soekarno tidak pernah melepaskan tangannya. Merdeka. Kita yang punya ini. Tetapi orang Melayu sangat bersedih. You will suffer if British go. Jangan kita merdeka. Siapa kata orang Melayu nak merdeka? Straight Time menyatakan orang Melayu menentang kemerdekaan. Lebih-lebih lagi orang Johor. Orang Johor tidak ingin merdeka. Siapa nak bayar gaji kita? Kalaulah tentera datang menyerang kita, siapakah nak tahankan negara kita? Kalau tak ada British, siapa nak buat kemajuan negara kita? Kita jarum pun tak boleh buat lagi. Siapa kata orang Melayu nak merdeka? Mari kita kenang kembali pejuang-pejuang ulama yang ingin merdeka, tetapi sebahagian bangsawan kita masih selesa dengan British. Inilah sejarah barangkali yang kita harus kenang kembali. Siapakah petualang, siapakah yang berjuang untuk merdeka? 9 raja-raja Melayu semenanjung ujung Medini, pada masa itu bersekutu dengan penjajah Inggris, dan enggan untuk merdeka, enggan melakukan perlawanan, enggan untuk memerangi penjajah Inggris, karena takut mati sebelum berperang. Bahkan ketika ada seseorang yang mendeklarasikan kemerdekaan Malaya, yang saat ini menjadi negara Malaysia, orang tersebut dianggap sebagai pemberontak atau komunis, dan para kaum Melayu semenanjung beserta para raja-raja Melayu semenanjung melaporkannya pada penjajah Inggris atau British. Ketika pada saat itu tentara Inggris atau British datang, para tentara penjajah disambut dengan gembira oleh masyarakat Melayu semenanjung. Kaum Melayu semenanjung ujung Medini beserta para raja-raja Melayu semenanjung adalah para pengkhianat Nusantara yang sesungguhnya. Jadi, janganlah menyalahkan para penjajah yang telah memisahkan wilayah-wilayah Nusantara. Salahkanlah para kaum Melayu semenanjung dan para raja-raja Melayu semenanjung ujung Medini yang tak mau bersatu untuk melawan para penjajah Inggris ketika ada kesempatan untuk bersatu kembali. Jadi bukanlah para penjajah yang memisahkan wilayah-wilayah Nusantara, melainkan Malaysia lah yang ingin memisahkan diri dari wilayah-wilayah Nusantara. Cukup sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.